Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita masih diberikan nikmat, dari nikmat yang paling kecil hingga nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan tak lupa juga salawat berikan salam kepada baginda alam, pemimpin umat Islam yang menyinari siang dan malam. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad. Dia mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Moga-moga kita diberikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Afdal dari kelas 2 Sanawiyah Pesantren Tahfiz Darul Mufazzah. Izinkan saya menyampaikan tausiah yang berjudul keutamaan orang yang sabar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sabar adalah salah satu perbuatan yang pahit dilakukan, namun hasilnya lebih manis daripada madu. Hal itu telah Rasulullah SAW terapkan pada kesehariannya, yang mana beliau sangat sabar jika diganggu. Pada suatu hari Rasulullah SAW sedang sholat di masjid. Ketika beliau sujud, datanglah seorang kafir dengan membawa kotoran. Lalu kotoran tersebut diletakkan di bahu Rasulullah SAW. Akan tetapi Rasulullah SAW diam, tidak berdiri dan tidak marah, sampai pada akhirnya datanglah putri beliau yang bernama Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Lalu dibersihkanlah kotoran tersebut dari tubuh Rasulullah yang mulia itu. Sebagaimana di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah, yang artinya wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman, mohonlah kepada Allah, meminta pertolongan dengan salat dan sabar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka kita sebagai umat Islam, kita harus bersabar karena Allah bersama kita. Kalau kita tidak bersabar, maka syaitan yang bersama kita. Kalau syaitan yang bersama kita, maka kita akan dibawa ke jalan kesesatan. Nauzubillah, nauzubillah min dzalik. Dan diceritakan pula Rasulullah SAW mempunyai tetangga yang bernama Ash bin Wa'il, seorang kafir yang selalu mengganggu Rasulullah SAW. Setiap hari ia membawa kotoran manusia, lalu ia letak di pintu rumah Rasulullah SAW. Akan tetapi Rasulullah SAW dengan akhlaknya yang mulia, beliau hanya membersihkan kotoran tersebut, lalu ia buang ke tempat sampah sambil mengatakan, nikmal jahruwa, dia adalah sebaik-baiknya tetangga yang aku punya. Rasulullah saja, walaupun dia sudah dijolimi, tetapi beliau tetap menganggap tetangga yang sebaik-baiknya. Dan sebagaimana hadis Rasulullah, ia katakan kepada sahabatnya, Isbir walakal jannah, bersabarlah, maka kamu akan mendapatkan surga. Namun sabar ada juga batas tertentu, yang mana sabar itu malah menjadi salah. Kalau kehormatan Allah, Rasul-Rasul Allah dihina, maka kita sebagai umat Islam yang sejati, kita tidak boleh diam. Kita harus bertindak. Kita harus ada respon seperti menolak. Dan lebih banyak lagi kita kalau bisa menghentikannya. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada hadirin dan hadirat yang sudah menonton video ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe, dan bagikan ke teman-teman lainnya. Dadah.